Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa soal, ya, akan membahas beberapa soal. Ini materi di kelas 8 tentang pola barisan dan deret bilangan, ya. Dibarengi dengan trik dan cara cepatnya, ya. Jadi di beberapa soal ini ada beberapa karakter soal yang bisa dikerjakan dengan trik dan cara cepatnya. Oke, langsung saja kita bahas, ya, soal-soal tersebut. Nah, di soal yang pertama, nah, diketahui suku ke-30 pada barisan bilangan 5, 13, 21, 29 adalah berapa, ya. Nah, ini yang dicarinya. Jadi suku ke-30 pada barisan bilangan 5, 13, 21, dan 29. Nah, kita amati dulu, ya, atau kita selidiki dulu itu barisan bilangannya apakah aritmatika, geometri, ataupun aritmatika bertingkat, ya. Nah, ini dari 5 menjadi 13 itu berarti ditambah 8. Lalu dari 13 ke 21 juga ditambah 8. Dan dari 21 ke 29 ditambah 8, ya. Jadi sebelum kalian menentukan langkah berikutnya, kita cermati dulu, ya, apakah itu barisan bilangannya aritmatika, geometri, atau aritmatika bertingkat, ya. Dan itu kan ditambahnya sama 8. Itu berarti kesimpulannya adalah barisan tersebut barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika yang ditanyakan adalah suku ke-30, ya. Nah, di sini Bapak sajikan trik, ya, atau cara cepat tanpa menggunakan rumus. Nah, jadi kalau tanpa menggunakan rumus, di sini caranya yang ditanyakannya adalah suku yang ke-30, ya. Nah, ini U30. Nah, pertama yang 30-nya itu kita kurangi 1. Nah, jadi selalu dikurangi 1, ya. Suku berapapun yang ditanyakan selalu dikurangi 1. Nah, kita hitung 30 kurang 1 itu hasilnya adalah 29. Nah, setelah dikurangi 1, langkah berikutnya adalah kalikan bedanya. Nah, bedanya berapa di sana? Bedanya adalah 8. Dan 8-nya adalah positif, ya. Kalau dikurang kan karena ada barisan bilangan yang mundur, ya. Nah, kalau barisannya yang mundur atau semakin mengecil itu negatif bedanya. Kalau ini barisan bilangannya maju, ya. Dari 5 ke 13 ke 21 itu barisan bilangannya maju, ya, semakin naik. Nah, ini dari 5 ke 13 ke 21, maka ini bedanya positif 8. Jadi ini 8-nya dari mana? Dari bedanya, ya. Nah, ini adalah bedanya. Nah, kemudian berikutnya 29 dikali 8. Oke, 29 dikali 8 itu hasilnya adalah 232, ya. Nah, 232. Setelah itu ditambahkan awalnya. Nah, ditambah awalnya, suku awalnya adalah 5, ya. Jadi ditambahkan oleh awalnya. Ini suku awal. Nah, itu kalau tanpa menggunakan rumus. Jadi dikurangi 1 dulu, ya. Dan ini pasti, ya. Nah, ini. Jadi selalu berapapun suku yang ditanyakan selalu dikurangi oleh 1. Setelah itu dikalikan 8. Nah, dikalikan bedanya, ya. Di sana bedanya itu adalah 8. Nah, kemudian ditambahkan suku awal. Nah, langkah terakhir ditambahkan suku awal. 232 ditambah 5. Nah, ditambah 5. Itu hasilnya adalah 237. Dan itu adalah jawabannya, ya. Nah, ini suku yang ke-30 adalah 237. Itu kalau tanpa menggunakan rumus, ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan rumus? Nah,
Karena itu barisan aritmatika, rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kalau menggunakan rumus ya berarti kalian harus hafal ya rumusnya. Nah, yang ditanyakan adalah suku yang ke-30. Nah, A-nya atau A itu adalah suku awal ya. Suku awalnya adalah 5 ditambah N. N-nya itu yang ditanyakan suku ke-30. Jadi N-nya 30. Kurangi 1. Nah, B itu adalah bedanya. Tadi bedanya adalah positif 8. 5 ditambah 30 kurang 1 itu 29 dikali 8 ya. Dan kita hitungnya perkalian dulu ya. Jadi 5 ditambah 29 kali 8 itu hasilnya adalah 232. 232 ditambah 5 itu hasilnya adalah 237. Jadi suku ke-30-nya adalah 237. Itu kalau menggunakan rumus. Nah, sebenarnya cara cepat ini juga penurunan dari rumus ini ya. Hanya kan kalau rumus ini berarti kalian harus hafal. Nah, ini rumus ANIB. Kalau disingkatnya ANIB ya, UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ini kalau tidak pakai rumus, diingat dikurangi 1 dulu, itu selalu. Setelah itu dikalikan bedanya. Setelah dikalikan bedanya, ditambahkan suku awal. Nah, itu diingat polanya ya atau langkahnya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Berikutnya soal yang kedua. Nah, ini 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 75, 72, 67 dan 60 adalah berapa? Oke, sama seperti soal sebelumnya, kita cermati dulu itu barisan bilangannya, barisan bilangan berjenis apa ya atau berbentuk apa. Nah, ini dari 75 ke 72 itu menurun ya. Kalau menurun berarti dikurang 3. Kemudian dari 72 ke 67 itu ya sama menurun dan dikurangi 5. Lalu dari 67 ke 60 itu dikurang 7 ya. Nah, di sana pengurangannya itu bertingkat. Dikurangi 3, dikurangi 5, dan dikurangi 7. Jadi kesimpulannya ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Ya. Nah, ini namanya barisan aritmatika bertingkat. Nah, untuk tipe-tipenya itu jadi ada yang dikurang dan ada juga yang ditambah. Nah, sekarang menentukan 3 suku berikutnya ya. Itu kan 75, 72, 67 dan 60. Kemudian polanya tadi. Polanya dikurangi 3 ya awal, kemudian dikurangi 5, lalu dikurangi 7. Maka untuk pola berikutnya adalah dikurangi 9 ya. Nah, karena kan di sini polanya nah, ini dikurang 2 ya, jadi min 3 dikurang 2 lagi, dan ini dikurang 2 lagi, jadi selisihnya 2 itu. Jadi dikurangi 9, dikurangi 9, 60 dikurangi 9, itu hasilnya adalah 51. Setelah itu dikurangi lagi, nah dikurangi 9 berarti naik lagi 2 ya, yaitu dikurangi 11. Nah, dikurangi 11, 51 dikurang 11, itu hasilnya adalah 40. Setelah dikurangi 11, nah naik lagi 2, dikurang 13. Nah, 40 dikurang 13. 40 dikurang 13 itu hasilnya adalah 27 ya. Nah, jadi 3 suku berikutnya yaitu 51, 40 dan 27. Nah, itu cara pengerjaan untuk soal yang barisan bilangannya berjenis barisan aritmatika bertingkat. Jadi ini kita gunakan yang namanya cara mencacah ya. Cara mencacah berarti menghitung satu-satu ya. Jadi kita lanjutkan barisan bilangannya, kita lengkapi barisan bilangannya. Nah, itu bentuk soal yang kedua. Oke, berikutnya bentuk soal yang ketiga. Nah, perhatikan pola bulatan berikut ya atau bola ya. Nah, ini polanya. Nah, ini pola segitiga ya. Itu dari pola 1, pola kedua, kumpulan bola-bolanya.
itu membentuk segitiga. Ya. Yang ditanyakan banyak bola pada pola ke-8 adalah berapa? Nah, kita hitung dulu. Pola ke-1 itu bolanya ada 1. Pola kedua bolanya ada 3. Pola ketiga bolanya ada 6. Dan pola keempat bolanya ada 10. Ya. Jadi kalau kita tuliskan, ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku pertama adalah 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6, dan suku keempatnya 10. Kemudian kita perhatikan polanya, ya. Nah, itu kan bertambah, ya, naik. Nah, kalau naik berarti ditambah. Nah, ini dari 1 ke 3 itu polanya ditambah 2. Kemudian dari 3 ke 6 itu ditambah 3. Dari 6 ke 10 ditambah 4. Nah, itu naik, ya. Dari suku 1 sampai suku selanjutnya itu naik. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti ini kesimpulannya adalah pola tersebut membentuk barisan aritmatika bertingkat. Ya. Nah, ini namanya sama seperti yang contoh soal yang nomor 2 tadi. Barisan aritmatika bertingkat. Dikarenakan polanya naik, ya, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, sehingga untuk suku ke-8 kita gunakan cara yang mencacah, ya. Jadi suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8. Jadi kita tidak menggunakan rumus dikarenakan pola yang ditanyakannya lumayan terjangkau, ya. Nah, ini yang ditanyakannya adalah pola ke-8. Jadi lumayan terjangkau. Jadi kita cara cepatnya kita gunakan cara mencacah, ya. Nah, di sini setelah ditambah 4 berarti ditambah 5, ya. Karena ini kan bertambah 1. Nah, ini tingkatannya. Dari 2 ke 3 tambah 1, dari 3 ke 4 ditambah 1. Maka juga sama, ditambah 1, ya. Nah, ini tambah 5, maka berikutnya ditambah 6, ditambah 6, berikutnya ditambah 7, dan ditambah 8, ya. Nah, itu polanya. Nah, 10 tambah 5 itu hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ditambah 6 itu hasilnya 21. 21 tambah 7 itu hasilnya adalah 28. Dan 28 ditambah 8 itu hasilnya 36. Sehingga kita peroleh, nah, ini suku ke-8-nya adalah 36, ya. Jadi pola ke-8 atau kita singkatnya U8. U8-nya adalah 36. Nah, itu caranya, ya. Jadi kita gunakan cara cepatnya itu cara mencacah. Ya, jadi kita tidak menggunakan rumus. Nah, itu triknya, ya, atau cara cepatnya. Oke. Untuk bentuk soal berikutnya, nah, ini bentuk soal yang keempat. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 25 bakteri, maka banyak bakteri selama 3 jam adalah berapa, ya. Nah, kita amati kasus tersebut, ya. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, jika mula-mula ada 25 bakteri, maka banyak bakteri selama 3 jam. Itu adalah aplikasi atau penerapan dari barisan geometri, ya. Nah, ini barisan bilangannya adalah barisan geometri. Nah, di sana bakteri itu mula-mulanya ada 25 dan membelah diri menjadi 2. Jadi setiap bakteri itu membelah diri menjadi 2. Nah, berarti dikali 2. Ya. Nah, itu dikali 2 seterusnya. Ya. Dikali 2. Jadi untuk pola berikutnya itu pasti dikali 2 terus. Ya. Nah, ini barisan geometri. Kalau barisan geometri itu kan polanya dikali atau dibagi, ya. Nah, ini geometri itu polanya dikali atau dibagi.
Nah, di sana yang ditanyakannya banyak bakteri selama 3 jam. Oke, kita gunakan cara mencacah kembali ya. Nah, itu jadi kalau menurut Bapak tanpa harus menghafalkan rumus, karena kan kalau matematika biasanya terkendalanya harus banyak menghafal rumus. Nah, ini kita gunakan cara manual ya. Itu kosakata Bapak cara manual atau secara istilahnya cara mencacah ya. Kita hitung satu per satu. Nah, di sana caranya, jadi kan ini awal ya. Nah, itu awalnya ada 25 dan itu membelah diri setiap 20 menit. Nah, jadi untuk awal ini menitnya adalah 0 ya. Nah, jadi kalau awal menitnya 0 ditambah 20 menit lagi, jadi menit ke 20 ditambah 20 lagi menit ke 40 ditambah 20 lagi menit ke 60 ditambah 20 lagi menit ke 80, kemudian menit ke 100 ya, begitu polanya. Lalu 120 ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, 3 jam. Tadi yang ditanyakannya adalah selama 3 jam. Nah, 3 jamnya kita rubah ke menit. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Ya. Karena kan 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 3 jam sama dengan 180 menit. Nah, jadi di sana polanya sampai dengan ke 180 ya. Jadi tadi dari 120 ditambah 20 lagi 140 ditambah 20 160 ditambah 20 180. Nah, itu waktunya, menitnya. Sekarang kita hitung bakterinya ya. Di sana kan membelah dirinya menjadi 2. Berarti pasti pola berikutnya kali 2 ya. Nah, ini dikali 2 terus. Ya, seterusnya kali 2 sampai dengan sampai dengan menit ke 180 ya. Nah, ini dikali 2 terus. Oke, kita hitung. 25 kali 2 di menit ke 20 itu ada 50 bakteri ya. Nah, ini ada 50. Kemudian 50 dikali 2 100, 100 dikali 2 200, 200 dikali 2 400, 400 kali 2 800, 800 kali 2 1600 dikali 2 lagi 3200, lalu dikali 2 lagi 6400 dan dikali 2 lagi 12800 ya. Nah, itu jadi kita gunakan tadi cara mencacah ya. Nah, ini caranya mencacah. Jadi kita lengkapi barisan bilangannya ya. Sehingga banyak bakteri setelah 3 jam yaitu menit ke 180 ya. Nah, jadi bakterinya ada 12.800 ekor. Itu setelah 3 jam. Ya. Nah, itu cara cepatnya ya atau triknya. Jadi tanpa menggunakan rumus. Berikutnya, soal yang kelima. Nah, ini lumayan panjang ya soal ceritanya. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Panjang masing-masing potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang adalah 1458 cm, maka panjang tali semula sebelum dipotong adalah berapa? Nah, di sini kita sama gunakan cara mencacah kembali, ya. Jadi cara mencacah itu adalah, nah ini cara mencacah. Nah, ini cara mencacah itu berarti melengkapi barisan bilangan ya.
Nah, jadi cara mencacah di sini maksudnya adalah melengkapi barisan bilangan. Nah, jadi kita lengkapi barisan bilangannya. Nah, di sana kan di sini ada 6 bagian, ya. Nah, ini tali dipotong menjadi 6 bagian. Berarti kita lengkapi sampai suku yang ke-6. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dicoba-coba. Ya. Nah, nih. Kita sambil melatih ketajaman insting dan daya nalar kita, ya, cara dicoba-coba ini. Tadi kan potongan terpendeknya 6, ya. Di sana ada 6 bagian. Jadi U1, U2, U3, U4, U5, U6, ya, sampai dengan suku yang ke-6. Nah, potongan terpendek itu berarti suku pertama, suku awal, 6. Dan potongan terpanjang itu suku terakhir, yaitu suku yang ke-6, 1458. Nah, sekarang kita gunakan cara dicoba-coba. Jadi kan ini berarti barisan bilangannya naik, ya. Awalnya 6 dan akhirnya 1458. Nah, ini awalnya 6 dan akhirnya 1458. Itu berarti naik. Kalau naik berarti dikali polanya, ya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini coba kali 2. 6 kali 2 itu hasilnya 12. Kali 2 lagi adalah 24. Kali 2 lagi 48. Dikali 2 lagi 96. Nah, 96 dikali 2. Nah, 96 dikali 2 itu hasilnya 192. Nah, tetapi di sini suku ke-6-nya adalah 1458. Berarti salah, ya. Jadi percobaan dikali 2 itu salah. Nah, sekarang kita coba angka yang lainnya, ya. Nah, ini angka yang lainnya tadi dikali 2. Sekarang kita coba kali 3, ya. Nah, ini dikali 3. Tadi kan dikali 2. Sekarang kita coba kali 3. Nanti untuk percobaannya bebas, ya, terserah kalian. Mau langsung dikali 3 atau kali 2 dulu boleh, ya. Karena kan namanya coba-coba. Jadi tidak menggunakan rumus kembali, ya. Dikhawatirkan kalian terkendala dalam menghafalkan rumus. Oke. Nah, ini 6 dikali 3 itu hasilnya 18. 18 dikali 3 itu hasilnya 54. 54 dikali 3 itu hasilnya adalah 162. Kemudian 162 dikali 3 itu hasilnya adalah 486. Lalu 486 dikali 3. Oke, silakan dihitung. 486 dikali 3. Nah, itu hasilnya adalah 1458. Dan ini cocok, ya. Jadi sesuai dengan suku yang ke-6. Nah, jadi setelah kita coba-coba, ternyata si pola bilangannya itu dikali 3, ya, pola geometrinya. Nah, jadi ini secara tidak langsung kita sudah melengkapi, sudah menuliskan ukuran dari masing-masing potongan tali tersebut. Itu kan tali dipotong menjadi 6 bagian. Nah, ini jadi bagian pertama panjangnya 6, bagian kedua panjangnya 18, bagian ketiga 54, dan seterusnya sampai dengan bagian ke-6. Bagian ke-6 berarti yang terpanjang, ya, potongan ke-6, 1458. Nah, setelah kita melengkapi barisan bilangannya, kita lihat kalimat soal yang ditanyakannya. Panjang tali semula, ya. Nah, ini panjang tali semula sebelum dipotong. Nah, ini berarti kalau sebelum dipotong kita jumlahkan masing-masing bagian-bagiannya, ya. Kita jumlahkan masing-masing potongannya dari potongan 1 sampai dengan potongan ke-6. Nah, jumlah berarti ini jumlah deret geometri. Nah, jumlah deret geometri berarti ini S. Nah, ini S6. S6 berarti kalau kita tuliskan secara rumus U1 tambah U2 tambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6, ya. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Oke, suku pertamanya tadi adalah 6 ditambah 18 kemudian ditambah 54
ditambah 162 ditambah 486 dan terakhir ditambah 1458. Oke, silakan dihitung. 6 tambah 18 ditambah 54 ditambah 162 ditambah 486 ditambah 1458. Dan hasilnya adalah 2184 cm. Nah, jadi ini jawabannya ya. Jadi panjang tali semula ya, S6. Panjang tali semula sebelum dipotong adalah 2184 cm ya. Nah, itu pengerjaan contoh soal yang kelima. Oke ya, tidak terlalu panjang ya, tadi dilihat di caranya. Berikutnya, nah, bentuk soal berikutnya. Jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 600 adalah berapa? Nah, ini jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 600. Oke, jika ada soal yang seperti ini, nah, kita tentukan dulu barisan bilangannya ya. Itu kan jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4. Jadi kalau kelipatan 3 dan 4 itu kita berarti mencari KPK-nya. Nah, itu kelipatan 3 dan 4. Kelipatan 3 dan 4 itu berarti KPK ya. KPK 3 dan 4. Dan KPK-nya adalah 12 ya. Kelipatan dari 3 dan 4 ya, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Berarti kita harus membuat barisan bilangan yang merupakan kelipatan 12 antara 200 dan 600 ya. Nah, ini batasnya, jadi ini bukan suku awal dan suku akhir ya. 200 dan 600 itu bukan suku awal dan bukan suku akhir, tapi ini adalah batasnya. Nah, ini batas awalnya 200 dan batas akhirnya adalah 600 ya. Nah, ini batasnya. Nah, sekarang kita tentukan suku awal dan suku akhir saja ya. Jadi cara cepatnya kita hanya perlu menentukan suku awal dan suku akhirnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita gunakan berbagai cara ya. Jadi ada untuk menentukan bilangan. Jadi di sini kan kalian harus menentukan bilangan sesudah 200 yang bisa dibagi 12 dan juga bilangan sebelum 600 yang merupakan kelipatan 12. Nah, itu kan pokoknya ya atau intinya. Berarti suku awal itu bilangan sesudah 200 yang merupakan kelipatan 12. Dan suku akhirnya bilangan kelipatan 12 itu sebelum 600. Nah, caranya kita gunakan konsep bagi kurung. Nah, ini untuk menentukan bilangannya tergantung daya nalar masing-masing ya. Ada yang bisa langsung, ada yang tidak ya. Nah, ini Bapak sajikan saja, Bapak terangkan kalau di antara kalian ada yang tidak bisa langsung menentukan bilangan-bilangan tersebut ya. Bilangan berapa nih sesudah 200 yang bisa dibagi 12. Begitupun bilangan berapa sebelum 600 yang bisa dibagi 12. Nah, ini kita bermula dari batasnya 200. Nah, 200 dibagi 12 ya. Nah, ini kita gunakan cara bagi kurung ya. 20 bagi 12 itu kan 1, yang mendekati 1 kali 12 itu 12. Kurangi lagi 8 ya, 20 kurang 12 8. Kemudian turun nolnya jadi 80. Lalu 80 bagi 12. 80 bagi 12 yang mendekati adalah 6. 6 dikali 12 itu hasilnya 72. Kurangi 80 kurangi 72 itu hasilnya 8. Dan itu tidak habis ya. Jadi ada sisa. Nah, jadi 8 itu adalah sisanya.
Nah, karena itu tidak habis, ya. Nah, dari sisa, nah untuk menentukan bilangan kelipatan 12, nah 200 kurangi 8, jadi kurangi sisanya, yaitu 192, ya. Nah, ini tadi dikurangi 8. Dari mana 8? Dari sisanya. Nah, tapi kan yang kita minta adalah bilangan sesudah 200. Nah, maka dari 192 itu tinggal ditambah kelipatannya. Kelipatannya adalah 12. Jadi kan tadi 200 itu bukan kelipatan 12 ya. Karena kan tadi sisanya 8. Maka bilangan sebelum 200 yang bisa dibagi 12 tinggal dikurangi sisanya, kurangi 8. Yaitu 192. 192 ini termasuk bilangan kelipatan 12. Akan tetapi yang dimintanya yang sesudah 200. Nah, karena kelipatan tinggal ditambahkan aja 12. 192 ditambah 12. Nah, 192 ditambah 12 itu hasilnya adalah 204. Ya. Nah, jadi suku awalnya, nah ini U1. Suku awalnya adalah 204. Nah, berikutnya menentukan suku akhir. Nah, ini bilangan yang mendekati 600 ya, yang lebih kecil dari 600 yang merupakan kelipatan 12. Sama, gunakan juga cara bagi kurung. Nah, 600 dibagi 12, dibagi KPK-nya ya tadi. 60 bagi 12 itu yang hasilnya 5 ya, itu pas ya, bukan mendekati. 5 kali 12 itu 60. 60 kali 60 berarti 0. Nah, ini hasilnya adalah 50. Dan ini sisanya 0. Ya. Kalau sisanya 0 itu berarti habis dibagi. Ya. Ini sisanya 0, itu artinya habis dibagi. Nah, jika bilangan dibagi oleh suatu kelipatan, dibagi 12 dan sisanya 0, otomatis 600 itu merupakan kelipatan 12. Ya. Nah, berarti 600 kelipatan 12. Kalau sisanya 0, untuk menentukan bilangan sebelumnya tinggal dikurangi 12. Nah, jadi karena kan yang dimintanya bilangan sebelum 600 ya, jadi dikurang 12. Nah, jadi dikurangi 12, 600 dikurangi 12, itu hasilnya adalah 588. Dan ini suku akhirnya, kita sebut UN ya, karena kita tidak tahu kan bilangannya ada berapa bilangan ya. Jadi suku akhirnya Bapak tuliskannya UN. N-nya belum diketahui. Karena karena tadi sebagaimana yang Bapak bilang, kita tidak tahu banyaknya bilangan dari 204 sampai 588 ada berapa. Ya. Nah, itu cara menentukan suku awal dan suku akhir ya, dengan cara bagi kurung. Dan yang ditanyakan adalah jumlah ya. Jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4. Nah, jadi itu kalau kita tuliskannya seperti ini, U1, U2, U3 sampai dengan suku yang kesekian ya. U1-nya 204. Dan itu ditambah 12 lagi. Ditambah 12 itu 216. Ditambah 12 lagi itu 228 dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir 588. Nah, itu kalau secara konsepnya. Dan ini harus kita jumlahkan. Ya, karena kan itu soalnya ditambahkan, dijumlahkan. Nah, jadi kalau cara manual, cara mencacat tidak mungkin kita menjumlahkan satu persatu. Ya, nah tadi kan UN ya. Nah ini kita cari nilai N-nya dulu. N itu berarti banyaknya bilangan. Nah, mencari N di sini caranya yang akhir kurangi yang awal, dibagi KPK-nya ditambah 1. Oke, ini rumus ya. Nah, ini rumus dari Bapak menentukan N banyaknya bilangan. Nah, awalnya itu adalah 588 dikurangi akhirnya 588, awalnya adalah 204 dibagi KPK-nya 12 ditambah 1. 588 kurangi 204. Nah, 588 dikurangi 204 itu hasilnya adalah 384.
dibagi 12 ditambah 1. 384 dibagi 12. Itu hasilnya adalah 32. Kemudian terakhir ditambah 1. Hasilnya adalah 33. Jadi N sama dengan 33 ya. Jadi banyaknya bilangan itu ada 33. Nah, kemudian yang ditanyakannya adalah jumlahnya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlahnya. Oke, kita hapus tadi yang proses ini ya, untuk menuliskan jumlahnya. Nah, ini belum selesai. Tadi yang diketahui N-nya 33. Ya, jadi untuk bentuk soal seperti ini, tadi prosesnya nah, kita tentukan suku awalnya U1 204, suku akhirnya 588 dan N-nya. N-nya sama dengan 33. Oke, yang ditanyakan adalah SN, jumlah. Nah, ini rumus SN adalah A ditambah UN. Ya. Nah, ini A ditambah UN. Oke, diulang. Nah, ini rumusnya N per 2 dikali A ditambah UN. Itu rumus SN ya, dalam barisan aritmatika. A ini adalah awal dan UN ini adalah akhirnya. Nah, yang ditanyakan adalah S33. Nah, jadi 33, N-nya 33 dibagi 2 ya. 33 dibagi 2 dikali awalnya adalah 204 ditambah 588. Nah, ini 33 dibagi 2 kan enggak bulat, jadi kita tetap tulis dulu 33 per 2 ya. Nah, dikali 204 ditambah 588. Oke, 204 ditambah 588 itu 792. Kemudian 792 dibagi 2. Nah, ini caranya atau cara menghitungnya. 792 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 396. Jadi sisanya 33 dikali 396. Nah, 396 dikali 33. Maka hasilnya adalah, oke, kita sambung ke sini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 13.068. Ya. Nah, itu caranya ya. Jadi jawabannya S33 jumlah 33 bilangan itu 13.068 ya. Oke. Itu contoh pembahas soal jika ada soal seperti yang nomor 6 ya, jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 600. Jadi jumlah bilangannya adalah 13.068. Oke, sekian ya pembahasan dari Bapak itu mengenai beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pola barisan dan deret bilangan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.